Paulus. Mereka diberi kehormatan mengabarkan Injil dan mati syahid karenanya, yang satu dibakar dan lain sebagainya. Silakan Bang. Jadi ini catatan sejarah kami. Sebentar. Silakan. Jadi Lukas dan Markus jelas ada. Ya, jelas tolong kasih adalah saya murid data. Yesus. Tolong kasih saya data sanadnya. Ya. Karena yang saya tahu di dalam kitab Anda, Lukas dan Markus itu nanti di Antioquia bersama dengan Paulus. Saya minta data primer sanad. Yesus bertemu dengan Lukas sehingga pemberitaan yang muncul di Lukas itu adalah betul-betul sahih, berasal dari firman. Oke ya Bang ya. Ya. Saya tunjukkan Bang. Baik. Catatan Hippolytus, Markus dan Lukas termasuk mereka yang mengundurkan diri. Hippolytus ini siapa Bang? Hippolytus adalah para bapak gereja. Bapak gereja ini kapan munculnya? Kok bisa dia lihat Lukas bertemu Yesus? Oke. Berarti gini Bang, secara logika ya Bang ya. Enggak. Ini sanad, bukan logika. Ini sanad. Kita minta sanadnya. Ya. Yesus berkata, muridnya mendengar. Ingat, berita akurat dikatakan akurat ketika sang sumber bertemu dengan pembawa kabar. Halo, jelas ya, tidak? Saya belum masuk ke teks. Ya, tolong diulang Bang, diulang dulu Bang. Pemberitaan dianggap sebuah sahih ketika ya penyampaian mata rantai penyampaian itu sampai kepada sumber. Tolong tunjukkan Lukas bertemu dengan Yesus antara guru, rabi yang setiap hari mengajar, kesibukannya mengajar, itu bertemu dengan Lukasnya di mana sehingga buku setebal itu karyanya benar-benar bersumber dari Yesus. Oke, sudah Bang? Sudah. Ya, baik. Ini data yang kami punya Bang. Gitu ya Bang ya. Dan ini adalah data dari gereja. Jadi kalau perlu Abang ketahui, bahkan catatan-catatan yang ada itu sebelum dibukukan menjadi yang disebut perjanjian baru, itu pun berasal dari paradosis. Itulah kenapa kami menghargai data dari Hippolytus ini. Siapakah Hippolytus? Tahun berapa dia lahir, Bang? Dia berkarya memberikan informasi ini, dia tahun berapa Hippolytus ini? Oke. Aku nggak boleh nyentuh ke Baginda ya Bang ya, untuk hal ini ya. Tunggu. Ini berbicara mengenai sanad. Iya. Saya belum masuk. Kalau Anda tadi kan detail, huruf per huruf, berbeda, Anda sampai ke sana, ada pernyataan Ilyas berubah jadi Idris. Nah sekarang, pemberitaan kitab Anda dulu. Antara orang yang membawa berita, apa Anda pernah bersentuhan dengan sumber? Iya, sorry, ke mute ya. Sorry. Tolong aku di-co-hostkan boleh nggak? Supaya aku nggak unmute. Ya, terima kasih. Oke, saya ulang ya. Saya senang sekali loh, Bang Zuma itu berani mengkritisi data yang dekat dengan Yesus. Ini sama Yesus beda satu abatan ya. Yang dia adalah murid Irenaeus, murid Polikarpus, yang adalah murid Rasul Yohanes. Oke, saya senang sekali. Abang bisa mengkritisi data yang punya sangat jelas dan hanya berbeda jeda ini ya Bang, 170 tahun ini. Baik, ya, 150 tahun. Sebentar, Bang. Ya, 200 tahun lah pisahnya dengan Yesus. Nah, coba uraikan kepada saya, ya, Hippolytus ini mendapatkan informasi dari mana sampai kepada oknum yang melihat Lukas berbincang dengan guru Yesus. Baik. Hippolytus mendapat info dari siapa? Irenaeus. Dari murid, dia adalah murid dari Polikarpus.
Polikarpus adalah murid dari Rasul Yohanes. Nah, Terus? aku heran, Abang bisa bertanyakan data ini, tapi Abang tutup mata dengan mempercayai data yang jauh lebih tua, lebih muda, yang selisihnya 600 tahun dari Yesus. Maksudnya gimana? Bukan, maksudnya seperti ini ya. Misalnya ketika di dalam Quran ada kata-kata mengenai Yesus. Misalnya Yesus lahir di bawah pohon kurma. Nah, Abang bisa tutup mata percaya dengan itu. Padahal itu 600 tahun lebih jauh dari Yesus. Sementara yang data Abang tutup mata. Baik. Sederhana itu. Sekarang yang Anda pahami di dalam kitab Ubilangan yang mengatakan jika di tengahmu ada seorang nabi, maka aku Tuhan akan menyatakan diri kepadanya melalui penglihatan dan melalui mimpi dan berkata kepada dia melalui mimpi. Apakah Anda menafikan itu? Itu dulu. Oh, tidak. Tetapi saya akan lihat konteksnya seperti apa. Oke. Karena di dalam keimanan kami, sebentar Bang, supaya saya bisa menjelaskan. Di dalam keimanan kami ada yang disebut tafsir hermeneutik. Nah, hermeneutik itu pasti satu, melihat konteks, dan konteks. Konteks itu bisa konteks dekat, konteks jauh. Jadi maksud saya gini, karena saya sering melihat Abang ya, maaf ya Bang ya. Kadang aja ya. Kadang Abang mencomot satu di kitab kami, kemudian Abang hubungkan dengan kitab yang lain. Nah, itu tentu saja karena Abang belum dibaptis bahkan ya. Semoga ya. Karena Abang belum dibaptis, tentu kami punya pertanyaan bagaimana cara tafsir Abang. Oke, sahabatku, ini kita belum masuk kepada zona keotentikan informasi. Kita baru membahas tentang mata rantai penyampaian informasi. Nanti buka sesi baru, apakah Yesus itu lahir di kandang binatang atau lahir di bawah pohon kurma. Nanti kita buka sesi baru. Yang mana yang lebih akurat. Nah, sekarang yang kita bahas ini adalah mata rantai daripada pembawa berita, di mana tadi antar huruf per huruf aja Anda kritisin. Ya, Anda tabrakkan antara Ubay bin Ka'ab dan Ubay bin Ka'ab dan Ibnu Mas'ud dan seterusnya. Nah, sekarang saya ingin tahu, Anda begitu dalam mengkaji Al-Quran sampai kepada varian-varian yang Anda kaji. Itu sudah melebihi dari mahasiswa jurusan bahasa Arab, jurusan tafsir. Itu sudah melebihi Anda. Anda sudah lebih dari mereka. Nah, sementara Anda lupa di kitab Anda dengan metode yang sama. Ketika saya tanya, siapa yang melihat kemudian Lukas bertemu dengan Yesus, sehingga karya tulis yang dihasilkan oleh Lukas itu bisa dianulir sebagai firman dari Sang Firman. Ada enggak data itu? Baik. Sekarang pertanyaan saya ya Bang ya. Ada tidak data yang tentang data ini? Bukan Bang. Yang dari tadi saya sampaikan, pertama, saya berusaha dalam debat ini sama sekali tidak tahu. Ya, yang pertama, itu saya menjaga marwah debat ini tetap beretika. Ya, betul. Kemudian, dari sumber yang saya berikan, tidak ada bantahan. Ya memang Hippolytus itu murid Irenaeus, murid Polikarpus, yang merupakan murid sahabatku, ini bukan masalah bantahan. Saya minta bukti keakuratan mata rantai penyampaian kitab Lukas. Ini baru Lukas loh, belum yang lain. Betul. Nah, sekarang gini Bang, kita sudah sampaikan gitu loh. Lukas, dari mana Hippolytus mendapat data? Hippolytus menuliskan ini secara langsung. Dia adalah murid Irenaeus. Irenaeus itu siapa? Irenaeus adalah murid Polikarpus. Polikarpus adalah murid Rasul Yohanes. Nah, sekarang gini, sudah saya jawab 3 kali. Tapi Abang tidak percaya. Ya, it's okay. Abang lah, justru misalnya Abang percaya dengan yang 400 tahun. Saya ambil satu loncatan. Saya ambil loncatan satu ya. Kemudian Iranus adalah guru atau teman atau sahabat atau pembimbing dari Hippolytus. Nah, sekarang bisa Anda menunjukkan data primernya Irenaeus itu menyampaikan tentang Lukas kepada si Hippolytus? Tidak semua bisa dicatat, Bang. Oh, berarti nggak ada kan? Kalau hanya mengatakan Hippolytus adalah murid Irenaeus ini dan
dan seterusnya dan seterusnya. Tapi pembawa beritanya, berita apa yang dibawa dari Iranus ke Hippolytus itu? Berita apa yang dibawa? Serta merta dia hanya bercerita tentang Lukas. Yang diminta di sini adalah muatan pemberitaan Lukas tentang Yesus itu apakah dibenarkan dan seterusnya. Kalau hanya diceritakan dia adalah murid, dia adalah sahabat, dia adalah teman, mata rantai yang jelas. Tapi matannya yang kita minta ini matannya. Iya, baik. Saya paham maksudnya, Bang. Iya. Jadi yang abang mau apa namanya? Mau sampaikan itu ini dari mana gitu kan, Bang? Oke, iya, saya gini jawab loh, sahabat. bahwa ini silakan. Baik, saya jawab dari mana dia berasal. Tentu saja dia berasal dari guru-gurunya. Sumber ketika dia mencatat itu. Sebentar, Bang. Tetapi kita juga biar kita nggak membuang waktu sia-sia, dia menerima dari guru-gurunya. Tolong sebutkan siapa gurunya ini. Tadi sudah saya sampaikan. Ketiga orang tadi, Polikarpus dan lain sebagainya. Apakah jadi, orang ini memang punya kredibel mengajarkan Bible? Mereka tidak melakukan tindakan amoral yang dilakukan seorang pengajar. Memang mereka ini pengajar Bible? Ya, mereka pengajar Bible. Mereka tidak melakukan tindakan amoral yang meruntuhkan. Maksudnya pengajar Bible dalam arti kata dia adalah seorang imam, dia adalah seorang rabi yang dikhususkan kemudian untuk mengkaji surah-surah Paulus, surah-surah Lukas. Mereka orang-orang yang terpelajar dan mereka adalah orang-orang yang belajar, Bang. Mereka bukan orang yang tidak bisa membaca kitab. Mereka terpelajar, Bang. Oke, baik. Itu bisa diterima, nggak apa-apa. Ya, meski perlu pengkajian lebih dalam. Nah, tidak masalah. Sekarang coba tunjuk satu orang saja. Layaknya tadi kita membahas beberapa poin yang terkait dengan apa yang saya katakan. Qatada dan Muhammad Ibnu Ishaq mengatakan bahwa menurut suatu pendapat Ilyas adalah Idris. Ibnu Abu Hatim mengatakan telah menceritakan kepada kami ayahku. Sampai kepada Ibnu Mas'ud, sampai kepada Ibnu Mas'ud. Sekarang jangan sampai kepada Yesus. Sampai kepada Thomas aja. Bisa nggak Anda nyambungkan informasinya dari Lukas ke Thomas? Bisa nggak? Atau ke Filipus? Karena di dalam Kisah Para Rasul 8, Yesus memanggil Filipus. Filipus, ikutlah denganku. Artinya, materi, sajian, Injil yang diajarkan oleh Yesus kepada Bani Israel, itu banyak diketahui oleh Filipus. Kisah Para Rasul 8, Filipus lebih pantas dijadikan penulis Bible daripada Lukas. Nah, tapi nggak apa-apa. Sekarang tolong tunjukkan kepada saya, pemberitaan Lukas ini jangan kepada Yesus deh. Sampai nggak kepada Filipus. Pemberitaan Lukas ini sampai bahkan dikonfirmasi oleh semua orang. Ya, orang itu siapa, Bang? Jadi, orang itu siapa? Sebentar. Abang coba dihitung coba dipikirkan dulu. Pertama, kitab kami itu kan tidak didiktekan. Itu yang pertama. Yang namanya Injil atau kabar baik itu adalah Yesus sendiri. Nah, Yesus inilah yang kita Anda keliru di sini. Sahabatku Anda keliru. Permisi, Bang. Saya selesaikan dulu karena ini keimanan kami. Ya enggak? Ya, tapi tidak sesuai dengan data juga itu enggak boleh dibiarkan. Di dalam Yohanes 17 nomor 8 Yesus menyampaikan. Berarti mendikte. Benar enggak? Tidak juga, Bang. Tidak juga. Yohanes 17 nomor 8, segala firman yang engkau berikan kepada aku telah aku sampaikan. Berarti Yesus mendikte. Benar nggak? Yesus berkali-kali tidak pernah ada satu kasus pun dia mendikte. Yang dia sampaikan. Ini pernyataannya. Bagaimana abang menafsir itu sebagai dikte? Ini logical fallacy. Kenapa? Lukas ini katanya adalah murid, bagian dari 70 murid. Malaikat Jibril ya, Bang. Itu memang ya, itu betul. Didiktekan. Itu talaki, Jibril menyampaikan kepada baginda kepada sahabat. Ya. Yesus tidak mengatakan didikte, tetapi yang diajarkan adalah utterance. Nah, sekarang ketika Anda mengatakan itu adalah mentafsir itu sebagai dikte gitu loh. Padahal kita tidak ada satupun yang paham bahwa itu dikte. Dan abang bukan Kristen gitu loh. Ya, memang. Karena data daripada Kristen itu memang nggak sampai kepada Yesus. Makanya ditinggalkan hal Yesus itu mendikte.
segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Iya, betul. Jadi gini Bang, ketika Yesus mengatakan segala sesuatu yang telah kau katakan, kau sampaikan kepada mereka. Apakah Yesus di situ menunjukkan bahwa dia membuat kitab dan lain sebagainya dan nah, justru itu yang menjadi pertanyaan. Kalau Yesus tidak membuat kitab, lalu dari mana Lukas, Markus ini membuat kitab? Ilmu dari mana mereka dapat? Sementara Sang Firman ada di tengah-tengah mereka. Makanya izinkan saya sampaikan dulu perbedaan. Oke, silakan. Cara penyusunan kitab kami dengan kitab Quran. Kalau kitab Quran itu didikte dari Allah, ya kan Bang? Nah, begitu ada perbedaan, maka itu bagi kami itu jelas bukan dari Tuhan. Karena dikteannya itu adalah berbeda ketika turun kepada sahabat. Tetapi di dalam keimanan kami, tidak ada satu kitab pun yang didikte, Bang. Bagaimana caranya? Yang pertama, para sahabat atau para murid, itu mereka mengumpulkan apa yang disampaikan oleh Yesus. Dan kemudian tentu saja para bapak gereja mereka juga mengcompile kembali apa yang sudah disampaikan dan diajarkan Yesus. Bapak-bapak gereja ini kapan tampilnya, Bang? Iya, dia tidak tampil 600 tahun, Bang. Dia tidak tampil 600 terakhir. Abang bisa meragukan. Jangan Anda lari ke sana. Jangan Anda lari ke sana. Mengenai Al-Quran, kita belum masuk ke isi. Kita belum sampai ke isi loh. It's okay, kita belum sampai ke isi loh. Ingat, kita belum sampai ke isi. Kalau sampai ke isi hancur nanti. Belum sampai ke isi. Ini mata rantai penyampaian dulu. Saya berusaha dari tadi, saya nggak framing ya Bang ya. Saya usahakan gitu ya. Karena Anda selalu lari ke penyampaian Al-Quran. Al-Quran itu sudah saya katakan disampaikan dengan metode lisan, titik di sana. Bang, terkait benar tidaknya isinya nanti kita buktikan. Sumber yang lebih dekat dengan sumber primer, dan Abang bisa lebih percaya kepada sumber yang tidak seprimer. Ini bukan kan pertanyaannya. Sekarang begini. Sekarang begini, oke. Baik. Sekarang begini. Rasulullah Muhammad SAW berjauhan masa dengan Yesus. Oke, nggak apa-apa. Iya. Oke, ya, berjauhan masa. Jadi ketika ditemukan tidak nyambungnya ke sana, wajar selisih 600 tahun. Oke. Bukan tidak nyambungnya, berarti bukan dari Tuhan dong, Bang. Karena Tuhan Maha tahu. Kalau Tuhan itu Maha tahu, berbeda dengan sejarah. Oke, silakan. Tidak terjadi hal yang seperti itu, Bang. Oke, sekarang begini. Al-Quran itu adalah wahyu dari langit. Itu iman kami. Oke. Nah, sekarang kitab Anda itu wahyu dari Yesus. Kalau yang dari langit disampaikan melalui Rohul Kudus sampai kepada baginda. Kalau dari penulis kalian, penulis kitab kanonik, itu sumbernya dari Yesus karena dia adalah Sang Firman. Ketika dia datang, dia mengatakan segala firman telah aku sampaikan kepada mereka. Berarti harus penulis kitab Anda bertemu langsung dengan sumber. Karena kenapa? Tuhannya sudah bertemu dengan manusia, bergaul dengan manusia, hidup bersama dengan manusia. Berarti murid-muridnya kudu duduk di depannya sesama manusia mengajar. Ketika datang Al-Quran, nggak bisa diganggu lagi. Karena Yesus betul-betul bertemu dengan muridnya. Tapi karena diplesetkan, Allah mengutus untuk meluruskan apa yang diplesetkan tersebut. Apa bukti diplesetkan? Buktikan sekarang. Kapan Yesus bertemu dengan Lukas? Itu aja dulu. Saya izinkan Abang sampaikan sesuatu ya. Sekarang izinkan saya sampaikan sesuatu, boleh? Ya, silakan. Oke, baik. Seperti ini, Bang. Kita sudah tahu yang namanya kronologi sejarah. Ya. Di dalam kronologi sejarah itu harus ada lebih dari 2 saksi. Ketika kita bicara sesuatu yang berhubungan dengan sejarah dan itu meleset dari situ, tetapi dia hanya 1 saksi, maka gugurlah klaim dia. Mau dari manapun dia sumbernya. Mau mengatakan diri dari Tuhan langsung tanpa malaikat, tetapi begitu dia berbeda dengan sejarah, yaitu yang disebut dengan tulisan-tulisan sebelumnya, yang lebih kepada sumber primer, maka tentu klaim tersebut hancur.
Oke. Dan sudah dibuktikan dengan yang saya sampaikan tadi. Baik. Bahwa memang ada banyak pertentangan di dalamnya. Oke, baik. Giliran saya. Apalagi demikian. Silahkan, Bang. Oke, giliran saya. Tolong ingat perkataan saudara saya tadi. Cukup 2 saksi, ya. Kalau di Al-Quran itu 3 saksi, Rasulullah Muhammad SAW, malaikat dan juga Allah. Yesus 2 saksi dia. Tapi Anda percaya dia kan? Yohanes 8 nomor 18. Nomor 17, nomor 18, nomor 19. Bukankah di dalam Torah tertulis 2 saksi sudah cukup? Dan kata Yesus, akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri, dan juga Bapa yang mengutus aku bersaksi tentang aku. 2. Rasulullah 3 saksinya. Nah sekarang, kita tinggalkan yang kedua ini, antara Yesus dengan Rasulullah Muhammad SAW. Al-Quran diwahyukan kepada Rasulullah Muhammad SAW itu 23 tahun. Dan disaksikan oleh banyak orang sampai sejazirah Arab percaya kepada beliau. Setiap ada wahyu datang, tanda-tanda yang diterima oleh baginda disampaikan kepada sahabat, sehingga sahabat mempersaksikan semua itu. Mereka rela, ikhlas menuliskan dan menghafalkan. Karena mereka lihat nyata di depan mereka Rasulullah Muhammad SAW menerima wahyu. Sekarang sahabatnya itu bergejibun. Saya cuma minta 1. Saksi Lukas bertemu dengan Yesus. Tunjukkan siapa namanya. Oke, baik Bang. Sebentar Bang. Kami sudah menunjukkan dari tadi bahwa sumber yang dipakai Lukas itu menurut Hippolytus karena dia adalah murid, Hippolytus itu 200 tahun setelahnya. Ya, yang saya minta pernyataan orang-orang di sekeliling Yesus. Misalnya Nikodemus, Yusuf Arimatea, Maryam, Filipus yang membahas tentang Lukas pernah bertemu dengan Yesus. Ada enggak? Oke, apakah saya memotong pernyataan Abang tadi? Ya udah, silakan. Oke, silakan. Terima kasih Bang. Minta maaf. Abang tadi mengatakan bahwa 3 saksi itu adalah malaikat, Allah, dan Nabi, ya kan Bang? Dan itu baru muncul setelah 600 tahun setelah Yesus. Kita lihat, perbandingkan. Ya. Sebentar sambil Mas Bro manggil Mas Bro, nanti yang resen saya kasih kesempatan ngomong ya. Biarkan Mas Bro selesaikan argumentasi dulu. Iya, oke, silakan lanjutkan Mas Bro. Oke. Jadi seperti ini Bang, kita harus luruskan logika ya. Secara kesejarahannya, klaim teologis harus sejalan dengan klaim historis. Saya ulang ya. Kalau seseorang mengklaim secara teologis, bahkan dia mengklaim saya ada 3 saksi, maka 3 saksi ini dia akan disebut benar-benar tahu dan benar-benar maha tahu kalau dia sejalan dengan klaim historis. Oke ya, sekali lagi, klaim teologis yang ahistoris itu berarti cacat logis. Oke, aku nggak akan bahas semua, aku nggak akan lari kemana-mana. Ini cuma salah satu contoh, ya. Ini bisa jadi contoh, kemudian sebentar. Nah ini, salah satu klaim teologis yang dilakukan Quran, itu seperti ini. Salah satu aja ya Bang ya. Nah, sementara yang terjadi ada 2 kesaksian. Bahwa memang di dalam palungan, di dalam gua. Gitu loh Bang. Dan itu adalah berasal dari sumber primer. Sumber yang asli, yang melihat, maksudnya dia bertemu dengan Yesus ya. Orang-orang yang melakukan seperti itu, dia ada pada zamannya Yesus. Lalu, nun jauh kemudian, muncul sumber yang tidak pernah bertemu dengan Yesus, lalu mengatakan hal-hal seperti ini. Banyak seperti ini. Please. Jadi, ketika sumber yang ketika sumber yang mengatakan dia punya 3 saksi tadi, kami bilang, ya tidak maha tahu karena nabrak data-data historis. Artinya apa? Ini adalah data-data yang ahistoris. Tidak sesuai dengan sejarah. Bagaimana Abang langsung tutup mata dan Abang terima itu? Oke, baik. Itu loh Bang. Oke. Silahkan. Justru ini yang saya tanya. Kalau Al-Quran itu error pemberitaannya, berarti kan di kitab, di data Anda itu yang harusnya valid. Kevalidan ini yang saya tuntut.
Tunjukkan kepada saya pemberitaannya itu dikatakan valid karena sumbernya dari Yesus. Anda nggak bisa tunjukkan. Sampai sekarang Anda hanya mutar-mutar ke sana kemari. Tunjuk satu saksi yang melihat Lukas bertemu Yesus, itu aja dulu. Supaya Al-Quran ini salah. Menceritakan Yesus lahir di bawah pohon kurma. Yang benar adalah apa yang diberitakan oleh Lukas. Tunjukkan kepada saya. Baik, sudah Bang. Ya udah, itu aja kok. Ya. Nggak usah melebar kemana-mana. Satu saksi. Iya, iya, tidak masalah, tidak masalah. Saya seperti ini Bang. Yang saya sampaikan, saya nggak akan berubah. Saya tidak mungkin mengatakan sesuatu di luar data kami. Berarti nggak ada saksi yang bisa Anda tunjukkan. Anda juga tidak bisa mengatakan seperti itu, karena kami memang. Ya udah, kalau begitu tolong tunjukkan saksinya. Siapa? Nikodemus kah? Maria kah? Siapa yang saksi bercerita? Apakah ada di dalam Matius, atau di dalam Markus, atau di dalam surah mana di dalam kitab Anda yang menceritakan Yesus bersama dengan Lukas berjalan dan ada nggak data itu? Kita sudah sampaikan dari tadi, Bang. Berarti nggak ada. Berarti nggak ada. Nggak, jawab aja dulu. Berarti nggak ada. Sebentar, Bang. Karena Abang menilainya kayak misalnya seperti ini. Aku mau di dalam Alkitabku, Alkitabnya Kristen, itu ada ayat mengenai es krim. Nah, ini yang sedang Anda kembangkan logika Anda. Enggak, masalahnya Anda menyalahkan Al-Quran berdasarkan informasi orang. Nah, sekarang orang ini nyampe nggak kepada Yesus? Sebentar, Bang. Anda tadi menggunakan, saya selesaikan dulu ya. Anda tadi menggunakan logika, saya pengen ada es krim di dalam Alkitab Kristen. Ya kan? Sementara kami tidak fokus kepada es krim. Kami bahkan justru itu kalau nggak ada, bilang aja nggak ada, udah selesai, nggak usah berpanjang lebar karena waktu kita ini singkat. Ini udah jam berapa ini? Udah lebih 2 jam ini. Itu aja yang saya minta, kejujuran saudara saya. Tidak ada saksi melihat Yesus bertemu dengan Lukas. Selesai, satu aja. Nggak ada ya? Bagi saya, oke Bang, bagi saya. Serta-merta tulisannya diimani sebagai firman Tuhan kan? Tapi tidak ada saksi yang melihat Yesus bertemu dengan Lukas padahal sama-sama manusia. Kita sudah sampaikan data. Data kita bahwa Lukas menurut catatan Hippolytus. Nah, itu 2000 tahun yang saya minta. Kok 2000 tahun, Bang? 200 tahun, sorry. Yang saya minta, kurang lebih. Oke. Yang saya minta saksi, sahabatku, supaya Al-Quran ini udah kita simpan deh. Yang benar itu adalah berita Lukas. Karena ternyata Yesus pernah bertemu dengan Lukas, sehingga beritanya itu pasti akurat, karena langsung ke sumber dia berhadapan. Ada nggak sahabatku? Tunjukkan satu saksi aja. Kalau nggak ada, udah kita bubar. Saya nggak ada data tentang itu, tetapi itu tidak bisa mengatakan bahwa Lukas itu unvalid. Gitu loh, Bang. Bagaimana Anda mengatakan itu benar dari Yesus kalau tidak pernah bertemu dengan Yesus? Karena itulah yang disebut makanya ada Injil sinoptik. Semuanya berarti mengalami kesejajaran paralel. Di situ, Bang. Berarti nggak ada ya? Yang Anda bawa, sebentar. Dari tadi aku mendengarkan Abang dengan baik. Sementara yang Anda bawa di sini, Anda iklan atau Anda tunjukkan kepada kami, ini data-datanya tidak valid. Yang dibawa Lukas, data-datanya valid, dikonfirmasi oleh para penginjil lain. Dan ini sesuai dengan data hukum. Sebentar Bang, izinkan saya nggak potong Anda. Silakan. Itu sesuai dengan hukum dui ganda saksi. Apa yang disampaikan Lukas itu sesuai dengan para data orang-orang yang lain. Nah, yang sekarang begini. Oke, 1 menit, 30 detik dari saya. Sekarang gini, Bang. Ya, ketika ada suatu pemberitaan di mana ada persengkongkolan untuk menipu data, apakah orang-orang yang kemudian bersekongkol untuk memperlihatkan satu kebohongan ini akan kompak bersaksi tentang saksi palsu atau tidak? Menurut Anda gimana? Oke. Persekongkolan menipu itu luar biasa pertanyaan Anda. Ya. Itu kita akan boleh saya sampaikan Bang? Abang tadi? Boleh, silakan. Baik, terima kasih. Anda kan mengatakan banyak yang mengiyakan tentang Lukas. Tapi Anda tidak bisa membuktikan Lukas pernah bertemu Yesus. Baik. Sebentar. Bukankah kita tahu bahwa kebohongan itu akan melahirkan banyak saksi-saksi supaya dianggap benar. Kalau kebenaran, tidak perlu saksi, tetap kebenaran. Misalnya, Anda membunuh tapi tidak ada yang melihat. Apakah kemudian pembunuhan yang Anda lakukan itu tidak terjadi kalau ada saksi?
Pasti tidak, bukan? Nah sekarang, kalau tidak membunuh, tapi banyak orang yang mengatakan, saya bersaksi, saya melihat, tapi ternyata tidak membunuh, apakah kemudian banyak saksi ini membenarkan bahwa dia membunuh padahal tidak membunuh? Itu dulu yang Anda kaji lebih dalam. Nah sekarang ketika Anda mengatakan kebenaran firman Tuhan ada di dalam kitab Anda, sementara Yesus tidak pernah bertemu dengan Yesus. Apa? Dengan Lukas. Gimana tuh ceritanya? Sebentar, saya selesaikan argumen abang tadi ya. Abang tadi mengatakan seperti ini, bahwa ada persekokolan menipu, bisa terjadi persekokolan menipu. Oke. Bagaimana mungkin orang yang hidupnya bebas dari sunat moral, ya, bebas dari hukum moral, mereka terbukti bukan perampok, bukan mereka tidak ada permasalahan dengan menjaga hawa nafsu, mereka juga menjaga diri mereka orang yang terpelajar. Lukas adalah seorang dokter. Kemudian dia tidak, melakukan tindakan-tindakan amoral yang seperti itu ya, yang lain. Aku nggak tunjukkan, aku nggak mau melebar kemana-mana. Bagaimana tuduhan itu bisa dikatakan bersekongkol menipu, sementara mereka secara moral bersih. Kemudian mereka juga dikonfirmasi oleh teman-teman yang lain. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Matius, Markus, Lukas. Itu benar-benar, misalnya gini, di surga yang di dalam kitab Abang itu dikatakan, oh nanti akan ada kawin mengawin. Nah, mana yang sesuai dengan hukum diri ganda saksi dan mana yang tidak sesuai dengan diri ganda saksi? Bahkan Yesus mengatakan, siapa yang sampai mengatakan di surga nanti kawin mengawin ada, itu sesat. Nah, Lukas ngomong seperti itu dikonfirmasi oleh Matius, dikonfirmasi oleh Markus, dan itu memenuhi hukum dui ganda saksi. Nah, ketika muncul kemudian beliau yang jauh dari sumber primo mengatakan dapat wahyu dari Tuhan dan menganulir itu semua. Nah, bagaimana ini bicara kekekalan loh Bang. Kekekalan itu harus ada garansi bahwa keterangan yang Anda terima itu tidak berdiri sendiri. Ada dukungan alat bukti. Istilahnya gini, ada suatu kejadian ya. Dalam kejadian tersebut dia melakukan yang disebut pencurian. Nah, kita pasti akan lihat data-data dari pertama, CCTV-nya ngomong apa? Kemudian tukang parkir ngomong apa? Kemudian di jalanan seperti apa? Kita pasti akan mengkonfirmasi ketiga sumber. Tidak ada konfirmasi dari non jauh di sana 600 tahun kemudian. Maka kita perlu selidiki. Oh, ternyata Matius muridnya. Kemudian Lukas juga muridnya. Kemudian Markus, Yohanes juga muridnya. Kita sudah buktikan data-data kita. Nah, perkara abang lebih percaya 600 tahun, bagi kami nggak mungkin. Apalagi perbedaan moral. Silahkan Bang Jumar. Oke. Sekarang gini. Lukas berkata di dalam tulisannya, Lukas 4 nomor 8. Tetapi Yesus berkata kepadanya. Ini Lukas, kapan dia melihat Yesus berkata demikian? Tapi Yesus berkata kepadanya. Oke, kita lihat Lukas pertama dulu. Bagaimana Lukas itu ditulis? Ya Bang ya. Enggak, simple. Ada tertulis katanya, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu. Kata siapa? Kata Yesus. Menurut siapa? Menurut Lukas. Lukas mendengarkan atau mendapatkan informasi dari orang lain. Jadi seperti ini Bang. Memang kalau yang namanya kitab kamu itu tidak bisa dicopot potong. Kita harus lihat background-nya. Itu logika. Ini kita berbicara mata rantai. Iya. Ini bukan muatan kitab. Lain kalau muatan kitab nanti kita akan bahas itu. Saya minta temanya nanti antara Anda dengan saya. Yesus lahir di bawah pohon kurma atau di dalam kandang binatang. Itu yang akan kita bahas ke depannya. Oke? Tolong dijadwalkan.
Nah, itu baru masuk ke isi. Sekarang ini mata rantai pemberitaan. Yesus itu sang firman. Menurut kalian sang firman yang menciptakan segala sesuatu ini sudah nusul ke bumi. Di situ dia memanggil Filipus, menyebut Yusuf Arimatea, menyebut Thomas, menyebut murid-murid yang lain. Loh, kok ini muncul Lukas yang Anda jadikan sebagai kitab suci? Ketika dia mengatakan, tetapi Yesus berkata kepada mereka, pertanyaan saya, di mana Lukas melihat itu? Lukas 23 nomor 34. Yesus berkata, ya Bapa, ampunilah mereka. Di mana Lukas mendapatkan informasi ini? Baik. Sudah, Bang? Oke, silakan. Oke. Habis ini saya potong sebentar ya. Ini silakan Mas Bro jawab. Habis itu saya potong, saya kasih yang raise hand. Oke? Silakan Mas Bro. Sebentar Bang Bobi, sebentar Bang Bobi. Saya sedikit lagi Bang, saya sudah dipanggil terus ini. Kita janjian 1 jam 30 menit kan tadi. Ini udah lewat kali nih. Oh, oke. Iya. Sorry Bang Bobi. Nanti kita jadwalkan waktu yang lebih panjang. Kita jadwalkan lagi, mungkin nanti kita bisa ada yang raise. Maaf ya ini. Karena sahabat kita ini kayaknya juga lagi di kantor kan? Oke, silakan Mas Bro. Diselesaikan. Yuk. Ya, oke Bang. Pertama, saya nggak bisa potong kompas, Bang. Adek. Saya, halo. Ya, silakan. Oh, sorry. Oke, saya selesaikan. Silakan. Pertama, ketika memahami Alkitab kami, tentu tidak bisa potong kompas. Yang pertama itu, kita harus melihat yang disebut dengan background-nya. Bahkan kami dalam Perjanjian Baru, yang kami pelajari itu bukan hanya siapa-siapa di situ, tapi juga secara politiknya seperti apa, kondisinya seperti apa. Itu kita pelajari background-nya terlebih dahulu. Kenapa? Karena memang mereka adalah orang yang tinggal di situ. Kesaksian orang yang tinggal di situ jauh lebih kuat daripada orang yang belum jauh di sana. Itu sudah hukum. Nah, kemudian dikatakan apa? Dalam Lukas 1, Theophilus yang mulia, banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita. Seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Jadi dari sini jelas bahwa Lukas juga mendapat informasi dari murid-murid Yesus. Sudah, jawaban saya demikian. Silakan Bang. Kayaknya di mute ya. Tolong dong. Oke. Ya, silakan Bang. Oke, silakan baik. Bang coba. Oke, saya rasa kita sudahi saja. Yang pada poin intinya, saya hargai argumen sahabat saya. Kita intinya kembali kepada iman kita masing-masing. Iya. Itu saya setuju sekali Bang. Ayo, Cuma, kapan kau dengan aku? Nanti dijadwalkan aja, Saudara Erben. Apa yang kau sampaikan tadi itu, kau itu terlalu tidak cerdas. Sebentar, Mas Erben, sebentar. Atau Erben bisa jawab, saksi Lukas Yesus bertemu siapa Erben? Satu aja nama. Nggak usah Bang, nggak usah. Oke, saya belajar jawab lagi ya. Erben ya. Oke. Jangan dulu. Tunggu. Supaya debat ini kita bermartabat. Oke, silakan Bro, silakan. 10 detik Erben sebut nama Erben siapa? Jangan seperti itu Bang Juma, jangan seperti itu. Silakan nanti Bang Juma bisa jawabnya dengan belajar lagi ya, Saudara Erben. Oke, kawan. Kita tutup. Maaf kalau itu Bang Juma Anda sudah framing. Janganlah. Enggak, memang harus belajar karena kita berbicara mengenai saksi. Ya, mata rantai penyampaian itu harus akurat. Mohon Bang, jangan dijawab. Oke, stop. Erben itu teman lama saya, ya. Stop. Iya, jadi biasanya itu kami, ya. Oke. Ya, stop. Oke. Ditutup aja, kawan. Iya, silakan. Diskusi ini memang diskusi ini apa? Boleh ngambil kesimpulan? Oh, oke, silakan. Ya, singkat ya. Sekarang poin ngambil kesimpulan ya. Maaf Bang Juma, saya silakan duluan ya. Ini kesimpulan jangan membuat premis baru ya, Bro. Enggak, sahabat. Enggak, ya. Oke, enggak buat Mas Bro. Ya, oke, silakan. Oke, terima kasih. Baik. Bobby. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat-sahabat Kristen yang saya kasihi yang ada di Zoom ini. Pertama saya minta maaf kalau ada kalimat atau kata yang menyinggung perasaan sahabat-sahabat. Yang pada intinya adalah diskusi kita ini dibangun tentu karena rasa persaudaraan. Al-Quran menerangkan ya sebagaimana ayat yang saudara kita bawa tadi, surah An-Nisa ayat 82.
Apala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Maka tidakkah mereka menghayati, mendalami, mentadaburi, mengkaji Al-Quran? Sorry Bang Bobi, sekitar berapa menit? Supaya sekiranya saya pendek aja Bang. Pendek aja kok, pendek. Yeah, Soalnya tadi kita udah nggak main timer. Jadi kalau saya nilai kepanjangan akan saya potong gitu aja. Oke, silakan. Oke, sekiranya Al-Quran itu bukan dari Allah, pastinya mereka menemukan banyak hal yang bertentangan di dalamnya. Hari ini saya menghargai sahabat saya menunjukkan apa yang dimaksud dalam surah An-Nisa ayat 82. Ya, biarlah netizen yang menilai terkait apa yang kita kaji pada siang hari ini. Lalu kemudian terkait dengan Al-Quran, Al-Quran itu menceritakan perihal yang kemudian kami imani sebagai wahyu dari Allah, di mana mata rantai penyampaiannya itu dari sumber baginda Rasulullah Muhammad SAW sampai kepada kami umat Islam itu tidak diragukan keabsahannya atau kesahihannya. Kalau kemudian teman-teman Kristen di dalam mengkaji terhadap Al-Quran mendapatkan kemudian kesimpulan bahwa Al-Quran itu bukan kalamullah, ya itu dimaklumi karena keterbatasan daripada pemahaman terhadap Al-Quran itu sendiri. Begitu juga sebaliknya, ketika saya menemukan sesuatu yang janggal menurut saya terhadap Bible, kitab suci sahabat-sahabat Kristen, itu karena saya juga tidak menemukan adanya mata rantai yang sama terhadap pemberitaan-pemberitaan yang sangat luar biasa tentang Yesus, tentang Tuhan, tentang hari kiamat, tentang apapun itu kepada sumbernya, yaitu Yesus alaihi salam. Ya, saya kira begitu sahabat-sahabat. Akhir dari closing saya, sekali lagi saya minta maaf dan juga terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Silakan. Baik, silakan Mas Bro, langsung. Ya. Ya. Tuhan, aku nggak bisa apa-apa. Aku percaya apa yang kami sampaikan ini berguna untuk sahabat-sahabatku kaum muslim. Baik, yang di dalam keimanan kami dan maksudnya dalam logika kami tentu dibutuhkan 2 saksi, minimal 2 saksi. Jadi apa yang dialami Yesus itu tentu dicatat oleh orang-orang sekelilingnya. Nah, dari orang-orang tersebutlah kita yang kita umpamakan ya sebagai ada satu kejadian, maka ada wartawan-wartawan yang meliput, misalnya dari mana surat kabar Kompas dan lain sebagainya. Kenapa kita tidak percaya dengan wartawan dari negara lain, misalnya seperti itu, dan dari beda tahun? Kenapa? Karena yang sudah dicatatkan oleh para wartawan yang di sekeliling Yesus, itulah yang disebut bukti histori. Nah, ketika kita bertemu dengan bukti-bukti lain yang ternyata bertabrakan dengan bukti histori, kita wajib bertanya dan boleh kita meragukan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dari hal yang hamba sampaikan tadi mengenai temuan-temuan kami, mungkin nanti juga bisa dipelajari ya teman-teman kami, mungkin juga bisa diberikan bantahan. Silahkan, biasanya teman-temannya Bang Juma bisa memberikan bantahan. Nah, yang saya sampaikan tadi adalah kontra dengan janji di dalam surat tadi yang mengatakan kalau bukan berasal dari Tuhan maka kamu akan menemukan banyak perbedaan di dalamnya. Nah, saya baru tunjukkan sedikit bukti dan itu memang merupakan bukti-bukti yang memang ada perbedaan. Ya, terserah teman kami menganggap itu tidak perbedaan, saya hormati, saya hargai. Tetapi saya hanya berkata kepada diri saya sendiri dan kepada kawan-kawan saya, logis enggak kalau itu disebut tidak berbeda? Mungkin kurang lebih seperti itu. Mohon maaf kawan-kawan muslim kalau saya ada kesalahan, dan mohon maaf kawan-kawan Kristen kalau saya juga ada kesalahan. Terima kasih Bang Juma, diskusinya luar biasa. Ya, dan sama-sama Bang. Teman-teman. Terima kasih. Sama-sama. Besok kita jadwalkan lagi Bang. Saya nanti akan menghubungi lagi. Besok hari Ahad saya belum bisa. Ya. Senin. Ya, nggak apa-apa. Insyaallah. Nanti ya. maksud saya biar kapan kita jadwalkan. Gitu ya Bang ya. Terima kasih Bang. Oke, baik. Teman-teman semuanya. Baik. Mari semua teman-teman. Oke teman-teman, terutama saudara Erben ya, saya tunggu jadwalnya kapan kita mau berdialog tentang materi apapun yang Anda kuasai. Boleh di sini, boleh di tempat saya. Ya.
Oke. Dan juga kepada teman-teman yang ada di room ini, saya terima kasih banyak. Saya sudah dikasih ruang begitu istimewa ya. Tidak ada kacau di sesi dialog tadi. Terima kasih. Saya pamit ya teman-teman. Mohon maaf dan terima kasih. Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bang Juma, nanti kalau kita ajak diskusi lagi bersedia ya Bang. Siap. Oke, karena kita keterbatasan waktu juga kan. Ya, oke. Ya. Oke, Bang Juma, silakan. Oke. Selamat atas pekerjaannya. Oke. Aku sedikit bicara ya. Jadi sebenarnya ini aja kita buktikan ya. Jadi Lukas itu meninggal usia 84 tahun. Iya. Dia usianya 84 tahun, meninggal tahun 74. Berarti dia lahir sekitar 10 sebelum Masehi. Sedangkan Yesus itu lahir di kisaran 45 sebelum Masehi. Berarti sudah terkonfirmasi Lukas dan Yesus itu satu zaman. Jadi ini cara belajar sejarah udah pasti. Ini sudah klop dengan belajar sejarah. Tetapi kalau orang memang nggak bisa menganalisa sejarah ya kacau balau. Aduh, baru suara aja. Iya, baru Lukas dengan Paulus satu pelayanan. Lukas dengan 12 murid satu pelayanan setelah Yesus terangkat ke surga. Tentu tidak ada keraguan. Baru sebenarnya harus kita tanya balik. Atas dasar apa si Rujuma meragukan kebenaran tentang Lukas? Apakah Allah SWT dengan Quran kitab yang sempurna pernah menyinggung yang namanya Lukas di dalam Quran? Jadi kalau dia memprotes itu harusnya ditanya atas dasar apa dia memprotes. Data kita ada, penjelasannya Mas Bro tadi mantap sekali. Cuma sayang moderator udah dipotong-potong pun didiamkan kawan kita. Harusnya tadi Mas Bro kasih waktu, biarkan dulu Bro Juma, dia selesaikan dulu kalimatnya. Jadi lebih banyak dia bertanya ngoceh sana ngoceh sini, nggak ada isinya. Itu sih. Jadi, iya Bro. Iya, terusin. Udah bagus. Udah bagus. Jadi, Oke, dari data sejarah ini sebenarnya sudah bisa terkonfirmasi. Karena tadi udah hampir 55 menit si Zuma itu ditanya. Iya, tapi masalahnya kan ketika dia ditanya kan dikasih waktu Bro menjelaskan. Beda dengan dia bertanya. Ketika dia bertanya, Mas Bro baru mengawali satu kata, udah dia potong. Satu kata dia potong. Kan nggak selesai penjelasannya Mas Bro tadi. Aku tahu tadi kalau dikasih kesempatan, tapi memang cuma ingin merusak narasinya Mas Bro. Kenapa? Yang harus kita tahu ya, harus diingat kawan-kawan, mereka ini kan ingin memenangkan para penontonnya. Seolah-olah nanti Mas Bro itu nggak bisa jawab, itunya tujuan mereka. Jadi kalau kita berpikir itu, ya di satu sisi adu suara. Gak semua orang pemikirannya seperti kita. Aku tadi udah, gimana sih ini kok lebih banyak bertanya daripada menjawab di situ. Sementara tadi waktu Bro siapa aku dengar bertanya, malah diberikan cuma leluasa untuk menjelaskan. Ini enggak, itu menurut saya yang kurang bagus. Jadi Lukas ini semua bapak-bapak gereja abad pertama, abad kedua, abad ketiga sepakat itu Lukas. Kalau abad ke-6 sampai sekarang ini di kaum muslim, abad ke-7 kaum muslim, wajar mereka menolak itu. Tetapi pertanyaannya, atas dasar apa kalian menolak fakta sejarah? Nah, itu kan nggak bisa dijawab. Oke, sudah. Bentar. Ini aku mau kasih tahu kalian, ini masih ada admin Suma, ini kenapa nih? Harusnya kan udah keluar ya. Enggak, biarin aja. Karena kan kita nggak ada masalah, Bro. Baru gini juga, teman yang host di sini untuk share screen-nya ini kan bebas ini. Dikunci aja, hanya yang host bisa. Karena nanti di live kan seperti tadi malam kan ada orang-orang yang aneh-aneh. Jadi share screen-nya dikunci aja, host. Boleh aku bicara? Iya, nanti. Sebentar teman-teman, boleh bicara sedikit? Ya, mau pamit dulu. Terima kasih ya, Bang Kaisar. Oke, Wi. Nanti kita lanjut lagi. Ganggu dah, Bang Awi. Ya. Saya pengen membangun diskusi yang baik, Bang Awi. Kalau menurut Bang Awi tadi diskusinya sudah baik tidak, Bang?
Alhamdulillah sudah baik menurut saya. Oke, baik. Ya, saya sih Alhamdulillah. harapannya Sesi pertama bagus, sesi kedua kurang. Ya, nanti dievaluasi lah di FIC bagaimana bagusnya ke depan menurut FIC ya. Itu internal FIC yang kami hargai untuk mengevaluasi itu. Maksudnya biar kami keluar dulu, kalau yang mau dievaluasi tadi silakan. Ini kami menghargai hal itu ya. Oke, baik. Dan kami berterima kasih, mudah-mudahan bisa berlanjut lagi diskusi yang seperti harapan tadi. saya ke depan kita diskusinya juga bisa seperti ini, tidak saling rusuh, tidak saling apa namanya. Betul itu. Ya. Oke, Terima kasih Bang Besar Erben, saya muslim kita keluar semua. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum, selamat pagi. Selamat siang. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya. Gini teman-teman, aku juga paham ya, teman-teman pasti suaraku kurang keras, suaraku kurang besar. Tetapi yang kita tahu, kalau kita ini mau menangkan, ini ada mari berhijrah, nggak apa-apa ya, silakan. Kita ini mau menangkan hati pendengar. Nah, hati pendengar itu tidak serta-merta percaya dengan suara keras. Itu loh. Jadi jauh di dalam hati mereka tuh juga akan menguji datanya ini gimana, valid atau tidak, kemudian layak dijadikan landasan atau tidak. Maksud saya, karena gini, di luar dari orang-orang yang di LC yang udah ngomongnya nggak karuan, itu anggap aja itu bagian tanah yang keras, ya kan? Nah, tetapi ada juga tanah berbatu-batu, ada juga tanah yang bersemak, ada juga tanah yang baik. Nah, dengan adanya tanah yang baik itu, yang mereka juga berpikir bahwa tidak sekedar suara keras. Karena memang aku bukan tipikal orang dari dengan suara keras, dengan lantunan keras, tetapi kita juga membawa paradigma mereka. Misalnya Bang Juma ngomong tentang ini gimana? Nah, ya aku balikan. Anda bisa menolak data tersebut tanpa aku ngomong ngotot ya. Anda boleh bisa menolak koreksi, data itu. Mas Bro. Boleh aku Silakan, koreksi? Gini, Silakan, tadi Pak. Anda bicara saksi, ya. Coba logikanya yang dilakukan Juma, kamu balikin lagi ke dia. Ya, Soal baik. saksi tadi saksi mempertanyakan saksi di zaman Lukas. Apakah di zaman Rasul ada saksi? Maksudnya di Tadi zamannya Baginda gitu. Iya, tadi mengatakan saksi kalau sudah ada saksi belum tentu saksinya benar. Ada juga seperti itu, ada juga saksi palsu. Ya. Kalau dalam suatu perkara itu wajib harus ada saksi. Sebenarnya tadi Mas Bro itu sudah pada track yang sangat bagus. Cuman si kelemahannya itu tadi Juma itu bertanya mau dijawab dipotong. Iya. PT Jolo dah. Jadi gini Mas Bro, ya. Tadi dia mengatakan dalam suatu peristiwa itu saksi tidak selalu harus ada jadi saksi, ya. Ya. Itu kalau kan dia kan mau lari kan, Pak. Dia mau lari kan. Setelah ngomong seperti itu dia mau lari dengan nambah. Menghadapi orang seperti ini, saya sudah tahu si Juma dari awal-awal saya kenal manusia satu ini. Dia tuh menghajar dengan dalil seenak dewe, dengan logika seenak dewe. Kalian yang apologet balikan dengan cara dia melakukan itu kepada kalian, dia nggak akan bisa jawab itu. Ya, dalam suatu perkara apapun, saksi itu wajib. Saksi itu minimal 2 orang, itu baru bisa dibawa ke pengadilan. Saya orang praktisi hukum saya 25 tahun saya lawyer, jadi saya tahu bagaimana saksi. Saksi itu ada 3, saksi fakta, ahli yang bisa dijadikan saksi, ya, satu lagi saksi peristiwa. Biar kalian juga paham. Oke. Apa tadi Pak? Saksi fakta, ahli, saksi peristiwa, dan ahli. Siap. Saksi ahli, saksi fakta, saksi peristiwa. Bukan saksi ahli, bukan saksi, tapi bisa didengar keterangan sebagai ahli yang membuat kesaksian secara keterangan ya. Saksi fakta, saksi peristiwa ya, Bang. Ya Bapak tua ya.
Iya. Siap Bapak Tua. Jadi ya, ini si Bobby ini anakku ini si Bobby. Ya, jadi kalian harus tahu itu. Ya, jadi kalian harus tahu itu. Jadi tadi apa yang dikatakan, makanya tadi si Alexander itu saya jadi greget saya dengarin omongan satu ini ya. Jadi kalau dia membicarakan Alkitab, kalian balikkan dengan hal yang sama yang dia lakukan. Nggak akan bisa jawab itu. Halo. Ya. Ya lo. Kalau dia mau main logika dengan logika. Saya orang yang kenyang dengan logika. Di pengadilan itu nggak ada yang nggak pakai logika. Kalau logikanya abal-abal, nggak akan menang di pengadilan. Kalian harus melakukan seperti itu supaya kalian ini bukan bicara bukan bicara soal apa penginjilan yang didengar itu. Kadang-kadang juga kita harus bersuara keras. Supaya apa? Supaya mereka juga tahu, karena ini apa yang dilakukan oleh mereka itu cuma hanya untuk konten. Ya, saya udah selama ini banyak diam, saya ituin gitu. Tolong, ya, karena yang kalian bawa itu salib. Ya, oke. Terima kasih. Ya, jadi aku minta tolong kepada kalian. Sebentar. 1 menit lagi. Ya, 1 menit lagi. Ya, aku minta tolong karena kalian adalah orang-orang yang aku banggakan. Ya, aku cuma bagian logistik. Kerjaku hanya bagian logistik. Itu aja yang aku miliki. Aku cuma sebagai penasihat. Apa yang bisa aku dapatkan selama aku hidup, aku bagikan sama kalian. Terima kasih. Mau lihat Godang, Horas Jalagabe. Iya, Bapak Tua, Horas. Jaga kesehatan, Amang. Boleh bicara sebentar? Aku udah tadi resen. Sebentar. Ini FIC masih live. Aku tutup dulu. FIC masih live. Jangan ditutup. Justru kita kasih pembelajaran. Iya, saya ini kan ada sekalian responnya. Oke. Betul. Setelah belajar saya ya, silakan belajar. Iya, oke. Iya. Jadi sebenarnya pada waktu saya resen itu, saya mau meluruskan track yang sudah keluar sebenarnya. Jadi Mas Bro ini sudah digiring. Cuma memang itu pengaruh dari suara keras. Memang saya pernah belajar kalau dialog itu suara keras atau misalnya ada benda-benda apa yang bunyi itu bisa mengalihkan fokus seseorang. Nah rupanya sorry ya Mas Bro ini it's okay. Nggak apa-apa. Bawa jadinya. aku Tapi masuk. Nggak apa-apa. Itu kritik positif ya. Nah saya tuh sebenarnya reshab itu bukan mengacaukan situasi, enggak. Saya cuma mengambil track, mau mengembalikan ke track. Jadi gini, pola pikir atau metode pemikiran dari Abah Zuma itu nggak bisa diterapkan ke Alkitab. Betul. Ya itu Bu, sebenarnya Mas Bro itu jawab seperti itu dulu. Jadi satukan pemikiran dulu. Kalau pada waktu ngebahas Al-Quran, mari kita menggunakan metode Al-Quran. Tapi pada waktu ngebahas Alkitab, ya dia harus rendah hati untuk membahas dengan cara metodenya Alkitab. Alkitab itu bukan dengan cara apa tadi? Berantai dengan ada sanatnya, ada perawinya, ada korinya gitu. Jadi nggak begitu, beda. Nah kalau pertanyaannya ke Lukas yang dibilang pernah nggak Tuhan Yesus? Jadi gini, pada saat Tuhan Yesus memilih 12 murid, dia memang ketemu. Di situ dia melakukan experience ya, mujizat segala macam pembelajaran. Tapi setelah itu Tuhan berkata nih, jadikan murid semua bangsa muridku. Setelah itu Tuhan bilang, aku akan menyertaimu sampai akhir zaman. Artinya pasti disertai. Nah, rasul-rasul yang berikutnya itu selalu ketemu dengan malaikat. Gitu loh, jangan takut. Semuanya dibilang kayak gitu. Jadi bukan Tuhan Yesus lagi. Tuhan Yesus sudah cukup. Dia kan cuma penggenapannya sampai dia bangkit ke hari ketiga dan setelah itu menampakkan kepada orang-orang yang dikasihi gitu loh. Udah penggenapannya cuma sampai situ. Tapi setelah itu Tuhan melalui malaikatnya, melalui Roh Kudusnya tetap berkarya. Makanya disebut Tuhan yang hidup, Tuhan yang eksis. Dan Abah Zuma itu nggak bisa protes, nggak bisa harus nggak bisa. Emang
Oke, Jadi berarti metodenya itu aku berbeda. nangkap ya bro ya. Aku nangkap Gitu dari loh. Pak Kris tadi Nggak kan 3 boleh. poin tadi. Kalau dari Bro Ray, Iya. kita pisahkan dulu kan yang Alkitab sama Al-Quran. Metode Quran dipakai untuk Quran karena Quran menggunakan metode dikte. Berarti yang kita kritik kan diktenya. Betul. Kemudian di Betul. Alkitab itu metodenya adalah metode kesaksian, ya kan? Kesaksian, Ya betul. betul. Jadi itu dulu kan Experience. poin loncatnya kan dari situ kan. Oke, thank you bro. Thank you. Pintar Mas Ini Bro. sebenarnya Nggak akan nyambung. sebenarnya memang Sampai berdarah-darah nggak akan Betul, nyambung. nggak akan sebenarnya memang sudah saya arahkan ke situ juga tadi. Tadi Jadi Mas Bro saya kan, kira Jawaban Mas Bro itu udah benar. iya Udah, bagus, udah, bagus. cuman kurang Udah keras kan, Bang. Iya. Ini Mas Bro tadi waktu mau Be jelaskan yourself, contoh, be yourself. ya, maksud Be aku, yourself. Iya, Jangan iya. keluar dari Iya, aku lebih suka nyaman seperti ini. Karena Iya, aku nggak betul. bisa kalau yang Betul. maksud aku gini, Nggak boleh waktu memaksa. Mas Bro jawabkan tentang kita masuk dulu ke Injil Yohanes pasal 1, itu kan langsung dipotong dia. Oh, Akhirnya dia buat pertanyaan baru lagi. oke guys. Bro jawab, tapi belum selesai, dia lari ke topik kedua. Itu artinya Bro gini, Berhenti dulu kan. tunggu dirim dulu kan? Bro. Saya selesaikan dulu. Hmm. Jadi seolah-olah nanti dibuat framing, banyak pertanyaan juga yang Bro tidak jawab. Tetapi karena memang lebih banyak pertanyaan, lebih banyak orang yang bertanya, bicara daripada orang yang menjawab. Ada beberapa tadi Bro udah dimulai udah bagus banget. Cuma dia suaranya kencang banget kan. Akhirnya Bro beralih. Jadi selalu Bro tanggapi yang model baru Yang itu, tidak tapi yang primer ya. lama itu yang tidak lama primer. itu semua akhirnya jadi kayak tanggung gitu. Tanggung. Bener. Nih, Itu aku aja kasih tadi tahu ya, makanya ya Mas ini Bro. jujur ya, aku telepon tadi tuh Pak Kaisar itu. Pak Kaisar kalau kok lebih banyak pertanyaan ini, tolong dulu aku bilang. Nih, Mas Bro. Iya, itu aja. Kalau menjawab cuma, jangan kau dialihkan dengan pertanyaan yang lain. Tuntaskan satu. Udah gitu kejar dia sampai posisi terpojok. Itu melawan orang kayak dia. Saya kalau periksa saksi, ya saya cuma baca sekilas BAP, tapi dia dalam menyatakan kesaksiannya di pengadilan, saya lihat matanya, saya lihat reaksi tubuhnya terhadap pertanyaan saya. Mana yang bohong ketahuan. Saya kejar dia terus. Akhirnya ketahuan dia bohong. Jadi saya kan tadi baru 2 hal ya. Yang ketiga yaitu, jadi kita gini, saya sering bilang nih di We Are For Murtadin, setiap terjadi dialog atau diskusi kita tarik pembelajaran. Jangan menggunakan teknik itu aja strateginya. Jadi teman-teman udah tahu nih, Abah Zuma begini orangnya, tapi kita masih melakukan hal yang sama. That is betul. Sorry. Saya harus bilang ini stupidity. Jadi kita salah gitu loh. Karena saya gini ya, saya baru ketemu kali ini sama Abah Zuma. Jadi yuk kita nanti kita akan diskusikan ini di internal gimana strategi yang bagus kita pakai. Yang keempat, saya kritik untuk Bro Bobby yang moderator. Gaya Bro Bobby ini gaya santai. Silakan. Sebenarnya jangan dipakai. Soalnya gini, dialog ini Bro, dialog agama. Ya, penginjilan. Ini hati-hati. Bisa jadi batu sandungan. Jadi Bro Kristen kan? Punya hati. Begitu misalnya gelagapan, Bro harus punya, bukannya ngebela ya, tapi Bro juga harus bersikap gitu loh. Yang dibilang Bro Erben itu benar. Ketika dia belum lengkap menjawab, terus dipotong, Bro harus tunjukin. Abah Zuma tolong dihentikan dulu, biar diselesaikan dulu oleh Mas Bro. Gitu. Supaya semuanya, karena ini orang banyak yang ngelihat loh, bukan kita doang. Ini internasional bahkan ya, gitu loh. Orang Indonesia yang di luar negeri pun mungkin akan nonton gitu. Jadi nggak bisa begitu Bro. Ini kritik membangun ya Bro Bobby, sorry nih. Aku boleh dong mengkritik bangun ya. Artinya nggak boleh. Harus sense-nya itu harus ada gitu Bro Bobby. Sama di WA FM juga saya selalu kritik juga ya Bro. Bukannya saya sok sempurna, enggak. Tapi kita sebagai satu anak Tuhan harus saling memberi masukan. Saling membangun lah, saling mengkritik. Ya, saling membangun ya, gitu. Bagus. Ya. Saya rasa udah ya, itu aja cukup. 4 hal aja. Thank you. Terima kasih. Oke. Ini gue tambahin Bobby, Bapak tua boleh kritik satu
Iya, Bapak Tua. Iya. Sebentar Pak, biar mohon maaf izinkan Bro Pemikir ulung. Setengah menit. Silakan. Ya. Ini antara Bapak dengan anak. Ini Bapak dengan anak. Iya, Bapak Tua, ya. Jangan kau seperti orang Jawa, kali-kali kau jadi orang Batak. Itu aja ya. Putus-putus nggak ini? Putus-putus nggak? Enggak lah, jelas. Oh jelas. Maaf, saya potong sebentar. Pak Erben. Iya. Mau ikutan live nggak? Apa ini? Aku udah send itu topiknya di WhatsApp-mu. Aku pamit dulu ya teman-teman. Iya, Bu Eni. Kita mau Ya, Bu. Terima kasih, Bu Eni. Terima kasih. Iya, sama-sama. Jadi pemikir langsung kasihan udah. Ya, pemikir langsung. Iya. Jadi gini, ini juga pembelajaran buat kita semua gitu kan, bahwa kita dalam berapologet itu harus menguasai namanya falasi logik. Artinya tadi yang saya nggak mau bahas kontennya Zuma ya, cuman tekniknya Zuma itu pertama dia melakukan inkonsistensi logika, artinya dia loncat dari topik ke topik lain. Enggak, dia sama sekali nggak bisa. Kita nggak bicara silogis, dia nggak bisa menyusun silogis ya. Artinya premis minor, premis mayor, konklusinya itu nggak jelas. Jadi masih sangat jauh dah. Dan tidak ada satupun debater Muslim yang bisa nyusun silogisme. Jadi kita nggak perlu capek ngomongin silogisme ya. Nah, yang saya mau sampaikan tadi bahwa terdapat inkonsistensi logika. Jadi kita nggak bisa menemukan satu alur tema logika yang kuat ataupun satu tema logika yang ingin menjadi kritiknya gitu. Nah, kemudian kan seharusnya tadi dia langsung bisa diserang ya. Artinya begini, ketika dia bilang saksi Muhammad itu Allah, SWT, dan Jibril, sejak kapan sesuatu yang bukan manusia bisa saksi? Nah, itu secara definisi aja udah nggak benar gitu. Langsung aja dihajar gitu. Iya. Makanya gini, kita harus kuat dalam mendefinisikan sesuatu. Misalnya kita juga ke KBBI atau Webster gitu. Kalau referensi saya ke Webster karena dia konkordasinya tuh cukup bagus ya. Nah, kemudian ya artinya kembali lagi tidak ada saksi manusia yang menyaksikan Muhammad gitu. Makanya akhirnya dia tadi yang dilakukan adalah namanya fallacy to quo. Artinya apa? Ketika Mas Bro sampaikan kritik terhadap Al-Quran, dia mengembalikan kritik yang sama kepada Mas Bro. Padahal konstruksi kritiknya Mas Bro itu kan bilang berbeda, bahwa dalam Alkitab kita tidak mengikuti beda caranya. Nah, makanya itu bisa bilang, Mas Bro langsung bilang ini falasi. Langsung aja kasih sharing ini to Koko. Jadi penting buat kita nih mempelajari 24 jenis falasi logik. Gitu. Jadi tanpa kita harus gini, kan kita sekarang harus bersiasat juga menghadapi mereka kan. Nah, jadi kita gak cuma terfokus kepada isi argumennya, tapi jenis logika yang digunakan ini benar atau enggak. Misalnya, mereka tuh sering lakukan begging the question. Artinya mereka memancing satu statement untuk mengalihkan topik satu lagi dengan pertanyaan. Nah, ini yang dilakukan tadi sama Ustadz si Juma ini begging for question. Ini falasi. Circular relation. Ini live enggak? Live. Ini live. Ya ngapain diomongin kalau live? Ini kita belajar dapur. Gak apa-apa, Nggak apa-apa, Pak. Artinya kalau mereka bisa sampai ke sini, jangan. Kalau saya sih, Pak. Kalau saya yang melihat, aku minta tolong jangan. Karena apa yang kau sampaikan adalah ilmu. Ini ilmu logika tingkat tinggi loh ini yang kau bicarakan. Ya udah saya serahkan ke Pak Kaisar. Udah saya nurut. Kalau bisa. Oke, kalau yang nanti pemikir ulung di hold dulu dah lah ya. Iya, masuk ke breakthrough aja kalau enggak. Ini amunisi loh. Enggak masalah, karena kita harus. Karena gini Pak, karena menurut saya gini, yang dilakukan tadi kan sudah logical fallacy. Ketika pemikir ulung menunjukkan bahwa itu logical fallacy, next time-nya mereka berusaha juga untuk tidak melakukan itu. Nah, mereka kalaupun mereka ke sana, aku yakin nggak akan ke sana. Iya, saya tahu. Makanya kan ini it's okay, pemikir ulung melakukan. Kita sudah tahu bahwa yang dilakukan adalah logical fallacy gitu. Nah, berarti kan next time-nya mereka tahu bahwa kita akan ngejar bahwa itu logical fallacy, itu kan. Yang pertama seperti itu. Nah, kalau harusnya ketika mereka sudah tahu bahwa kita akan ngejar ke situ, mereka akan memperbaiki argumennya.
Artinya mereka akan berusaha untuk tidak logikal relasi. Karena yang benar yang dilakukan tadi sudah berasal dari sumber yang berbeda. Pemikir mereka nggak akan hari tadi kesana. Mas Bro Pak, ya. Mereka cuma cari konten doang. Iya, saya tadi udah diam tadi. Konten. Iya, tadi saya udah diam terus Mas Bro. Mungkin Mas Bro gini aja kalau memang Pak Kris menganggap ini buat internal, ya mungkin ya terserah, saya serahkan ke Opung Kaisar lah. Jangan. Gini. Aku moderatorin. Ini streamingnya sudah aku stop, oke? Karena ada benarnya juga perkataan Bapak Tua tadi. Ini aku periksa dulu apakah di sini masih ada Muslim di sini. Enggak, masalahnya WFM masih kodek, masih live. Oh, WFM tolong di stop dulu live-nya. Minta tolong di stop dulu. Kita dengarkan, maksudnya pendapat orang tua itu ada benarnya juga lah. Pengalaman dia soalnya lebih. Erben coba tanya Erben. Kalau bisa, kalau untuk intern janganlah kalian itu. Aduh, aku kemarin